Halo Sobat Langit Musik, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya dari RJ5 akan menemani malam-malam kalian. Nah sekarang itu sudah malam ketiga nih, bulan puasa ya. Gimana? Udah ada yang bolong? Atau belum puasa sama sekali? Nah, seperti biasa kita hari ini akan bercerita ya tentang sebuah kisah ya. Jadi ada seseorang yang dia itu banyak mengalami gangguan horor hingga dia berobat lah ke sebuah orang pintar ya. IPK-nya kumlot kayaknya. Tapi belakangan dia tuh baru tahu kalau dia itu ditipu. Intinya kayak gitu sih. Ya nanti kita akan bahas di Tutur Misteri. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, bakal ada kisah-kisah yang menarik seputar di awal-awal bulan puasa ini. Jadi gue keingetan ya sama video setahun lalu yang udah hampir 2 juta penonton di RJ5. Bahkan narasumbernya itu setelah gue undang viral di mana-mana tuh. Diundang Arie Untung segala macem gitu. Mungkin dari beberapa dari kalian juga udah tahu ya sama kisah itu. Jadi dia seorang tour leader umroh dan haji namanya Pak Muksid. Jadi pernah Pak Muksid itu mengantar jamaah gitu lah ya, jamaahnya banyak. Nah saat itu udah dini hari lah, udah dini hari Pak Muksid mau me time nih, bahasa anak gaul me time lah dia di mana? Di sekitar Ka'bah ya, dia melakukan takwaf gitu ya, muter 7 kali. Nah setelah muter itu dia balik lagi dong ke Masjidil Haram gitu. Nah ketika balik ke Masjidil Haram itu dia pengen selfie tuh, pengen ngupload di IG kan. Jadi dilihat di belakangnya itu kayak ada rak buku yang isinya ayat-ayat suci Al-Quran. Nah pas dia minta tolong tuh sama orang yang ada di sana gitu, ngomong pakai bahasa Arab. Nah pas si orang itu sudah megang handphonenya, tiba-tiba orang itu teriak-teriak ke Pak Muksid, ruh gitu. Artinya tuh kalau bahasa Indonesianya lari-lari gitu, cepat-cepat gitu. Loh, orang minta selfie kok gue disuruh lari gitu kan. Akhirnya dia lihat ke belakang dong. Nah pas Pak Muksid lihat ke belakang, ternyata ada satu orang gede banget gitu ya, hampir setiang-tiang yang ada di sana. Itu lagi lari ke arah Pak Muksid gitu. Nah orang tadi yang lagi megang handphone bilang lagi ke Pak Muksid tuh, ruh, lari-lari, cepat-cepat gitu. Udah akhirnya dia pengen lari tapi sini handphone gue dulu gitu. Nah akhirnya handphonenya diambil, dia lari keluar tuh. Nah orang itu terus mengejar Pak Muksid gitu ya. Hingga akhirnya sampai di luar, si bapak-bapak yang gede tadi tuh pakai baju putih, pakai gamis gitu, hilang gitu. Nah dia jantungnya dak-dikduk ya, namanya orang lari ya, panik juga dia, kenapa bingung juga kenapa dikejar-kejar gitu. Dia celinguk-celinguk, ternyata orang tadi udah nggak ada gitu. Nah di situ dia kepikiran ya, apa jangan-jangan maksudnya ini dia nggak boleh selfie tadi gitu loh, karena ya mungkin ya ada sedikit pikiran apa namanya ingin menunjukkan lah bahwa lagi beribadah nih di tanah suci gitu. Karena dia sempat kepikiran sama ada lah beberapa orang yang ngatain kalau bisa ya jangan pamer lah kalau lagi ibadah gitu. Nah, dia sempat kepikiran. Nah, yang jadi misteri sampai hari ini adalah sebetulnya siapa yang ngejar dia gitu loh, dan kenapa pas banget pas dia mau selfie lagi beribadah dikejar orang yang dia nggak kenal misterius, dan ketika dia nggak jadi selfie tiba-tiba orang itu hilang gitu. Nah itu sih ada beberapa kisah lah selama dia jadi tour leader haji dan umroh yang bisa dibilang bukan horor ya, tapi di luar nalar aja gitu. Misteri lah. Nah, kita lanjut ke ceritanya dulu aja. Kalau kalian mau cerita-cerita ya, cerita-cerita kisah-kisah unik pas puasa boleh banget kirim, nanti gue bisa baca. Nanti bisa baca kan ya Mas? Bisa ya. Itu guys, gue sendiri sih
Alhamdulillah puasanya lancar-lancar aja ya, walau kerjaan masih cukup hektik ya, dari pagi ketemu malam, pagi ketemu malam. Ya tapi kalau bisa kita usahain lah, karena kan ini setahun sekali ya, jarang-jarang kita ketemu sama bulan Ramadan gitu. Nah, langsung aja nih kita masuk ke ceritanya guys. Kisah tentang seseorang yang pergi ke orang pintar tanda kutip, tapi dia malah ditipu. Nah ini kita baca-baca dulu guys. Lakshandi, original nih bang. Ya original. Patricia Anindita, pernah denger? Ya cerita yang tadi tuh viral tuh tahun lalu. Hampir 2 juta yang nonton. Terus setelahnya narsum kita itu diundang kemana-mana. Lakshandi, bang kalau punya cerita serem kirim kemana? Bisa ke Instagram gua aja sih guys. Tinggal DM gitu ya. Nanti pasti dibales. Itu. Carol. Bang Fajar. Halo, Tio. Abis taraweh di rumah langsung lari ke sini. Waduh. Udah selesai tarawehnya ya? Di daerah mana nih? Bang Fajar kirim salam dong ke cinta bertepuk sebelah tangan. Gua bang. Di Purwodadi. Wah ini yang mana maksudnya Tio ya? Lupa nih. Saking banyaknya narasumber nih. Ya nanti kalau punya kisah-kisah unik. Bisa banget ceritain aja di Tutur Misteri. Nanti bakal gue bacain guys. Ya oke sobat Langit Musik. Kita mulai ceritanya pada kali ini. Jadi ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang namanya Abdi. Jadi Abdi ini kulitnya sawo matang, sebagaimana layaknya orang-orang Jawa lah gitu. Tapi badannya ini cukup atletis di usianya yang masih remaja. Dia biasanya itu sibuk ngurusin ladang sama sawah. Jadi kalau pagi hari itu dia biasa pergi ke sawah lah, ngurus sawah bapaknya. Nah kalau sore itu dia ditugasin buat ngurus ladang gitulah, kebun gitu, beda sama sawah. Nah jadi si Abdi ini sebenarnya dia nggak sendirian ya, ada pekerja-pekerja yang lainnya juga yang bantuin si Abdi ini sampai sore hari. Sejak lulus SMA, si Abdi ini sebenarnya punya cita-cita ya, pengen kuliah gitu di perguruan tinggi favorit yang ada di Semarang. Itu cita-citanya banget deh, pengen kuliah menempuh perguruan tinggi gitu. Tapi sayangnya karena memang satu dan lain hal, si Abdi ini memutuskan untuk udahlah, kayaknya gue nggak bisa kuliah deh gitu. Akhirnya dia tidak melanjutkan mimpinya itu. Kenapa si Abdi itu nggak melanjutkan mimpinya? Karena emang kan keluarganya itu nggak tinggal di tempat si Aldi ini stay gitu. Jadi keluarganya itu menitipkan kepada Aldi sawah dan juga ladang untuk diurusin lah sama dia gitu. Sementara keluarganya mencari nafkah ekonomi di kota lain. Namanya aja udah Abdi guys. Berarti dia hidupnya itu mengabdi. Bisa pas gitu ya. Nah, si Abdi ini jadi dia tuh tinggal sama kakak dan adiknya. Tapi karena kakaknya itu udah nikah, jadi jarang pulang ke rumah. Sementara adiknya itu tinggal di kosan dekat sekolah, pulang weekend doang. Jadilah si Abdi ini sendiri aja, sering di rumah gitu loh. Malam itu si Abdi lagi sendirian di rumah. Seperti biasa kalau rumah di kampung itu kiri kanannya sawah-sawah ya. Kayak biasa ada suara jangkrik. Angin yang berhembus pun kedengaran kalau di desa ya.
Saat itu si Abdi lagi jalan ke dapur tuh untuk ngeliat apa namanya, dia pengen mencuci piring dan gelasnya yang memang belum dicuci gitu. Hingga pas dia lagi jalan ke arah dapur, tiba-tiba aja ada suara prang. Nah, di situ ada suara benda pecah yang bikin dia kaget gitu loh. Hingga dia jalan tuh ke arah sana, tapi ternyata gak ada apa-apa gitu loh. Loh, kok bisa orang suaranya jelas kayak ada benda pecah, tapi pas dia cari tuh dilihat kiri, lihat kanan, gak ada apa-apaan gitu loh. Terus tadi yang gue denger tuh apa gitu. Nah, di tengah kebingungannya si Abdi ini, dia kembali mendengar suara yang bikin nyalinya itu mendadak jadi ciut. Suara cekikikan dari wanita. Di situ langsung bulu kuduk si Abdi berdiri. Buset, itu suara apaan gitu loh. Seumur umur gue tinggal sendirian di sini, baru sekali nih denger ada suara kayak ginian gitu. Hingga akhirnya bulu kuduknya berdiri dan dia kayak nge-freeze gitu ya. Bingung juga harus ngapain gitu karena nggak ada siapa-siapa di rumahnya. Hingga ketika dia balik badan gitulah, ngelihat ada satu kursi yang ada di pojok, dia ngelihat ada satu cewek lagi duduk di kursi itu. Coba tuh dikucek-kucek matanya sama si Aldi. Nah, pas dia lihat lagi, ternyata ceweknya nggak ada. Wah, ini jangan-jangan halu kali gue ya. Kayaknya gue nggak bisa nonton film horor deh, tapi kok ngalamin kejadian kayak gini gitu. Yaudah, akhirnya si Abdi balik lagi gitu ke ruang TV, dia lanjut nonton. Nah, pas dia lagi nonton TV, digedein tuh sama si Abdi ya. Tapi entah kenapa perasaannya itu di malam itu kayak gak tenang aja loh, gelisah gitu, kayak mau ada apa gitu. Hingga pas dia lagi nonton TV, di situ di kupingnya ya seperti ada yang berhembus gitu loh, nafas di kupingnya si Abdi. Langsung dia pegang-pegang kupingnya, ini ada hewan apa gimana gitu. Nah, nggak lama disitulah si Abdi ngelihat, nggak jauh dari TV itu kembali dia melihat ada seorang perempuan pakai daster putih dengan rambut sebahu. Nah, di situ Abdi coba ngulangin lagi. Jangan-jangan dia halu apa gimana dengan detak jantung yang udah mulai berdetak sangat kencang gitu ya. Dia coba kucek-kucek matanya dan pas dia lihat lagi, emang bener ada perempuan di situ pakai baju putih. Nah, kali ini mukanya itu terlihat dengan jelas. Mukanya bercucuran dengan darah. Abdi yang shock ngelihat pertama kali nih hal beginian, langsung pingsan di TKP. Kukuruyuk. Nah, sekitar jam 4 atau jam 5 lah si Abdi ini kebangun ya. Dia dengar ada suara azan subuh. Di situ dia tergeletak di depan kursi dengan TV yang masih menyala, kepalanya tuh masih pusing gitu ya. Di situ dia keingetan terakhir itu ngelihat ada kejadian sangat menyeramkan di rumahnya gitu loh. Tapi dia mikir lagi, semalam bener apa ngigo kali gue apa gimana ya gitu. Nah, ya udahlah, akhirnya dia pergi ke dapur. Nah, ternyata di situ dia kira ada kakak apa adenya gitu yang pulang ya. Pas lagi di dapur, pas dia lihat di dapur nggak ada siapa-siapa. Padahal pintu dapur tuh kebuka. Nah, dia bingung dong. Loh, yang buka pintu siapa? Orang semalam biasanya juga gue kunci kan. Nah, terakhir itu gue ke dapur juga pintunya dikunci gitu loh. Nggak mungkin kalau ketiup angin
kunci gitu loh. Masa bisa ketiup angin dan kuncinya itu nggak dalam posisi terkunci pintunya. Di situ makanya si Abdi ini bingung apa kakaknya semalam pulang terus pergi lagi atau adenya gitu. Ya udahlah. Akhirnya si Abdi pergi ke sawah kayak biasa. Di situ dia biasalah ya bersiap-siap untuk panen gitu agar target yang dikasih sama orang tuanya itu tercapai ya. Maklum namanya petani ya, sebagai petani itu kan kalau panen bisa makan, kalau nggak panen ya nangis bareng-bareng ya. Makanya Abdi memegang teguh tuh pesan dari orang tuanya. Nah di situ ketika lagi di sawah dia ngobrol lah, cerita gitu ke salah satu pekerja lain gitu, petani yang ada di sana gitu, tentang dia itu semalam kayak diganggu oleh sosok perempuan gitu. Nah tapi si temennya itu mikir, lu ada angin apa cerita-cerita horor kayak gini gitu loh. Gak biasanya gitu, padahal biasanya si Abdi ini orang yang sangat apa ya, sangat gak pernah ngomongin horor gitu dan gak tertarik dengan dunia-dunia horor gitu. Di situ si temennya ini bilang, udahlah mungkin lu ngigo kali ya atau gimana gitu. Ya udahlah akhirnya si Abdi ini ada teman buat curhat lah. Nah dia mikir bener juga ya, gue ngigo kali ini. Nah sore berlalu, setelah dia ngecek ladang, si Aldi kembali ke rumah. Nah di situ karena emang belum weekend, adiknya ya belum pulang gitu, dan tadi dia mengerucut jangan-jangan kakaknya nih yang pulang. Tapi ya udahlah, dibiarin aja. Nah setelah sholat Isya ya, si Abdi seperti biasa nonton TV di ruang TV gitu loh. Hingga kembali lagi tuh di tengah dia nonton acara lawak ya, di dapur itu ada seperti suara orang apa ya, kayak ngaduk kopi gitu kan biasanya bunyi itu ya, tring 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 gitu. Suara apa lagi nih, kok dari dapur lagi gitu kan. Antara takut dan nggak takut ya, tapi si Aldi mikir eh gak bisa kayak gini nih gitu. Sebenarnya ada apa sih ini di rumah gitu. Udah akhirnya dia memutuskan untuk melihat sebetulnya ada apa di dapur. Nah pas dia lihat ke dapur, dia jalan tuh pelan-pelan, cuk 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 cuk. Di situ dia lihat lagi ada sosok perempuan yang kemarin lagi berdiri nggak jauh dari pintu. Seperti biasa dia pakai baju putih, tapi kali ini mukanya nggak kelihatan lagi guys. Langsung si Aldi, karena mungkin dia emosi kali ya, mungkin akan beda ceritanya kalau di depannya itu hanya Geraldine. Nah masalahnya ini hantu. Jadi dia di situ langsung teriak gitu. Tolong, kalau lu mau ganggu, jangan ganggu kayak gini gitu. Apa maksud lu? Di situ entah dari mana keberanian si Abdi muncul. Hingga karena dia mulai risih lah dengan kejadian itu, dia balik lagi tuh ke arah ruang TV ya. Dengan rasa beraninya dia ingin mengambil seperti tasbih gitu ya. Seperti tasbih untuk niatnya dibacakan di dekat sosok perempuan yang tadi dia lihat gitu. Nah tapi pas dia balik lagi, ternyata si cewek tadi tuh udah gak ada. Dia coba lihat kiri, lihat kanan, gak ada. Lagi-lagi di situ dia mikir,
logikanya Aldi ini berpikir ya, apa dia perlu ke dokter gitu loh, karena dia entah kok bisa ngelihat kayak gini tapi kadang nggak ada gitu. Yang dilihat ini bener apa enggak, karena kan yang lihat dia sendiri doang gitu guys. Bener-bener aneh lah menurut dia gitu. Ya udah, akhirnya dia risih gitu, dia pun tertidur pada malam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, subuh tiba seperti biasa. Aldi sholat subuh dengan masih banyak pertanyaan di kepalanya ya. Sebetulnya dia ngalamin apa sih gitu. Nah, dia ngobrol lagi nih sama temennya kemarin sambil kerja di sawah ya. Ngebajak tanah gitu kan. Terus lihat-lihat sawah itu sebetulnya hal yang sangat mahal bagi orang-orang kota ya. Yang setiap hari ketemu macet, polusi, ketika ngelihat sawah itu jadi sebuah pemandangan yang indah. Nah, si Aldi cerita lagi ke temennya tuh. Gue kemarin ngeliat lagi nih. Si cewek yang kemarin dengan baju yang sama gitu. Gue harus apa ya? Nah, si temennya ini, karena memang mungkin dia juga ngasih solusi suka ngasal gitu. Udah lu mending pergi ke Mbah Anom aja nih. Gue tahu nih, dia seorang dukun lah yang gue kenal gitu. Bisa ngobatin hal-hal beginian, kata dia. Lu yang bener lo. Masa gue pergi ke dukun sih? Ya terserah lu. Lu mau diselesaikan gak nih urusan lu gitu. Ya udahlah, karena emang si Aldi ini bingung juga, dia cobalah saran kawannya itu lah. Boleh kali nih Mbak Anom nih. Ya udah, akhirnya dia selepas sore itu memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Anom gitu. Ini ngomong-ngomong gue cerita gini kok tiba-tiba merinding ya. Padahal bulan puasa loh. Nah, akhirnya si Abdi ini jalan ke rumah dukun itu ya. Pas dia lihat ya kayak rumah biasa aja gitu, tapi di depan itu banyak orang parkir motor. Dan ada beberapa orang tuh yang nunggu di depan gitu, duduk gitu, seperti menunggu giliran buat masuk lah. Nah, si Abdi di situ dapat nomor 6 gitu. Di situ dia takjub juga ya. Loh, ini kayak di puskesmas aja ada nomornya gitu. Akhirnya dia nunggulah sampai nomor urutnya terpanggil. Nah, setelah nomor 6 dipanggil, si Abdi pun masuk ke dalam. Di situ Abdi ngelihat sosok yang udah agak paruh baya ya. Tapi dia nggak kayak dukun yang di TV-TV gitu, pakai baju hitam-hitam, pakai baju biasa aja gitu. Tapi memang udah agak paruh baya aja. Nah, Abdi langsung bilang kalau beberapa hari ini dia itu di rumahnya sebelumnya nggak pernah ada kejadian kayak gini, tapi dia didatangi oleh seorang hantu perempuan warna baju putih gitu. Bahkan pernah sekali dia menunjukkan mukanya yang berdarah-darah gitu. Nah, si Mbah Anom ini itu kayak ngangguk-ngangguk doang ini, ngangguk-ngangguk gitu. Terus dia bakar menyan gitu. Terus dia ngaduk-ngaduk minuman gitu ya. Tuh ngeselin sih kalau lu udah cerita panjang lebar tapi tanggapan orangnya tuh kayak cuek gitu loh. Sibuk aja sama aktivitas dia sendiri gitu. Nah, akhirnya dia nunggu tuh. Ini gimana sih ini? Aduh, gue malah dikacangin gue kan. Nah, akhirnya gak lama si Mbak Anom bilang, nih kamu minum nih air ini, kata dia gitu. Hah? Minum air Mbah? Ya udah saya bacain mantra, kata dia. Ya udah, akhirnya diminum lah tuh sama si Abdi. Pas diminum sih nggak ada rasa-rasa aneh kayak gimana ya. Nah, nggak lama Mbak Anom itu ngasih kayak gelang gitu, ngasih gelang ke si Abdi. Dan disinilah si Abdi benar-benar kaget. Kalau kamu mau lepas dari gangguan hantu perempuan sialan itu, kamu beli gelang ini dan kamu pakai setiap hari. Oh, saya harus nebusnya berapa Mbah? Cukup 5 juta saja. Dalam hati, 5 juta?
pala lu, gila kali. Beli gelang begini 5 juta kan. Padahal kalau di pasar malam cuma 10.300 kan. Bah, ini nggak bisa kurang apa gimana Mbah gitu. Soalnya saya nggak ada duitnya gitu untuk beli kayak gini ya. Nah akhirnya mbaknya bilang, ya terserah kalau kamu masih mau diganggu sama dia gitu. Intinya si hantu ini berniat jahat, ingin mencelakakan kamu lah. Itu kalau tidak dilawan bisa berbahaya untuk kamu ketika di rumah gitu. Nah layaknya seorang sales nih, Mbak Anom memang hebat sekali ya. Dia bisa mencoba buat meyakinkan nih si Abdi untuk membeli uang sebanyak 5 juta itu. Yaudah akhirnya si Abdi setuju gitu ya untuk membeli gelang itu dengan harapan dia bisa lepas dari gangguan itu. Nah dia berencana untuk meminjam lah kepada kakaknya gitu yang memang sudah menikah dan lebih tua lah dari dia. Jadi mungkin kakaknya ini punya tabungan, si Aldi mikirnya kayak gitu. Yaudah si Aldi pulang ke rumah gitu, dan di situ besokannya kan hari weekend ya, adiknya ini pulang. Nah hari ini dia ada temen tuh, ada adeknya. Dia cerita lah sama adeknya kalau beberapa hari ini diganggu sama hantu di rumah gitu. Nah adiknya bingung ya, hantu apa mas? Oh, kayaknya nggak ada hantu kayak gitu deh gitu. Lah serius ini ada beberapa hari gitu. Nah ini abang nih sampai beli gelang nih katanya 5 juta kan ini kan. 5 juta mending beli PS banget adiknya gitu kan. Dia Abdi kayak apa ya, cerita ke adiknya, kok adiknya kayak nggak percaya gitu sama dia, padahal dia mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Udahlah, gue kayaknya sia-sia nih cerita sama adek gue nih gitu kan. Udahlah, gak usah gue ceritain. Nah akhirnya si Abdi tertidur. Di malam itu, jadi Abdi sama adeknya tuh kamarnya beda ya guys. Di malam itu, sekitar jam 2, si Abdi ini ngerasa kasurnya tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu loh. Ngek 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 ngek. Siapa nih yang goyang-goyangin kasur gua kan gitu. Pas si Abdi melek, dilihat gak ada siapa-siapa dan kasurnya juga gak bergoyang gitu loh. Gue mimpi apa gimana gitu. Apa gue mulai halu lagi? Pas dilihat ada nih gelang 5 juta gitu kan, kok ngek gitu. Nah akhirnya si Abdi coba tertidur lagi tuh. Nah pas disinilah, pas si Abdi tertidur, dia kembali mendengar suara cekikikan yang sangat keras. Di situ dia merinding, dia mau buka mata, gak bisa ya. Takutnya si hantu perempuan itu muncul dalam wujud yang menakutkan lagi. Dan dia coba berdoa-doa dalam hati gitu ya, berharap gangguannya ini bisa segera lepas lah di malam itu. Nah belum selesai, dia belum tertidur, ini masih jauh lah dari subuh gitu ya. Dia kedenger kayak ada suara di genteng itu, kayak suara apa ya, bukan batu, kayak suara pasir jatuh di genteng gitu loh. Gitu. Waduh, pikirannya tuh udah kemana-mana ya. Takutnya hantunya tuh ada di depan dia atau gimana gitu loh. Udahlah, dia tidur aja pokoknya di malam itu. Besok paginya, siangnya ini biasanya kakaknya ini suka pulang lah. Dan kebetulan juga si Abdi juga udah menelpon kakaknya untuk segera pulang ke rumah karena ada hal yang ingin dia ceritakan gitu. Hingga akhirnya si Abdi paginya muncul, matahari sudah mulai muncul. Nah, adeknya tuh langsung dibangunin. Ditanya, semalam lu dengar ada suara cewek ketawa nggak?
Gak ada bang, orang gue tidur biasa aja, kata dia. Terus lu nggak dengar suara ada orang lempar pasir gitu? Pasir? Gak ada bang, orang gue tidur biasa gitu. Nah si Abdi di situ mikir ya, apa jangan-jangan ketakutan gue doang gitu? Apa jangan-jangan si hantu cewek ini halusinasi gue doang gitu? Tapi kok terus-terusan gitu loh. Yaudah akhirnya siangnya kakaknya datang, tapi di sini si Abdi itu nggak jujur ya. Dia minta uang 5 juta, dibilangnya untuk berobat karena dia lagi sakit lah gitu, yang nggak bisa diceritain sama kakaknya gitu. Akhirnya ya udah kakaknya kasih uang tapi nggak 5 juta ya, 60%-nya dikasih sama kakaknya. Si Abdi pun berangkat langsung ke rumah Mbak Anom itu. Nah di rumah Mbak Anom dikasih sekitar 3 juta. Nah tapi si Abdi berjanji nanti bakal dilunasin lagi sisanya gitu 2 juta. Tapi seenggaknya segini dulu. Nah di situ dia cerita juga, kok semalam masih diganggu ya Mbah, kayak apa, ngek suara kasur. Terus juga ada suara ketawa gitu. Terus si Mbak Anom bilang aja, tunggu saja waktunya, kata dia. Nanti gelangnya akan bereaksi yang membuat hantu wanita itu akan terbakar. Oh ya udah, karena mungkin si Abdi ini juga udah termakan ngomongannya Mbak Anom ya. Akhirnya dia percaya aja tuh. Udah dikasih 3 juta dia pulang tuh. Nah, berapa minggu setelahnya, ketika si Abdi pakai gelang itu gak ada tuh gangguan sama sekali. Nah di situ dia mikir, wah ini ternyata mahal-mahal gue beli ada hasilnya juga gitu loh. Hingga dia mengalami sebuah kejadian di malam hari itu yang sangat parah. Ketika dia di rumah sendirian, sekitar jam, masih belum terlalu malam lah, jam 8 malam, dari arah dapur seperti ada suara pintu yang terbuka gitu. Karena ingin memastikan, si Abdi akhirnya pergi ke dapur tuh. Dan bener aja, pintu dapurnya itu terbuka lebar, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Langsung si Abdi jalan ke arah dapur gitu ya, dan nggak lama dia lihat kiri, lihat kanan, ya nggak ada siapa-siapa. Orang nggak ada siapa-siapa, kok pintunya bisa kebuka ya? Yaudah akhirnya si Abdi tutup lagi, dikunci kenceng-kenceng pintunya. Dia masuk lagi ke ruang TV, dan pas dia lihat di kursi itu, ternyata si cewek baju putih itu ada lagi. Kali ini mukanya sangat jelas berlumuran darah. Si Aldi teriak, wah gitu, dia kaget. Dia coba lari ke arah kamarnya. Dia lihat, loh ini gelangnya gue pakai kok hantunya bisa nampakin diri ya. Nah akhirnya dia lari ke kamar, karena masalahnya pintu keluarnya itu yang keluar ke jalanan ya. Kalau dapur itu kan ke halaman. Ke jalanan itu adalah pintu yang deket ruang TV gitu. Kalau dia lari ke sana, berarti dia harus ngelewatin hantu itu. Makanya dia masuk ke kamar, dikunci itu kamarnya rapat-rapat. Nah, disinilah nih kejadian horornya. Ketika dia udah pakai bantal itu, dia coba terus berdoa, mengucap doa gitu. Entah kenapa di telinganya itu seperti ada orang yang ngomong bisikan gitu ya, kayak penipu, tapi terus-terusan. Penipu.
Nah di situ si Aldi benar-benar tersiksa banget. Dia benar-benar tersiksa dengan keadaannya sendiri gitu ya. Dia coba baca-baca doa tapi nggak berhasil, belum berhasil gitu. Terus dia coba gelangnya dikremes-kremes gitu ya, tapi nggak ngaruh juga gitu. Hingga nggak lama suasananya tuh benar-benar hening gitu. Bisikan-bisikan tadi tuh hilang dengan sendirinya gitu. Nah, disinilah kejadian horornya yang membuat si Aldi itu benar-benar shock. Gak lama setelah hening, tiba-tiba pintu Aldi itu digedor dengan sangat keras. Itu, terus gagangnya itu kayak cek, pengen ada yang buka gitu, padahal kan dikunci gitu ya. Aldi benar-benar merinding, dia takut, dan ada suara ketawa lagi cekikan dari balik pintu. Dia speechless ya. Dia coba tuh si gelangnya itu dilempar ke pintu gitu, tapi suara tawa itu semakin melengking dengan keras. Di situ si Aldi akhirnya menangis karena dia bingung, sebenarnya nih gue salah apa ya? Gue ngalamin hal-hal aneh, misteri kayak gini terus. Untungnya gak lama setelah tawa melengking itu, semuanya kembali jadi diam. Gak ada tuh kejadian-kejadian horor di malam itu lagi. Tapi sepanjang malam si Aldi itu gak bisa tidur. Tapi dia coba pejamin mata, dia gak bisa tidur, hingga dia ngedenger lagi-lagi suara azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah di situ si Aldi mau keluar juga masih takut ya, mau wudhu gitu ya, takutnya masih ada hantunya gitu. Dia coba agak siangan lah, lalu dia beranikan diri, ya alhamdulillahnya udah nggak ada apa-apa. Di situ dia mikir, nih gimana nih, gue udah bayar 3 juta lagi kan, kok nggak ngefek gitu. Nah hingga akhirnya dia cerita lagi lah sama kawannya itu yang nyuruh dia ke Mbak Anom. Cuy, gue udah bayar 3 juta nih gelang, semalam gue diganggu parah, kata dia. Hantunya nampakin diri lagi, pintu gue digedor-gedor segala macam, kata dia. Wah, gue nggak tahu juga sih, kata dia. Masalahnya yang udah ke Mbak Anom tuh udah sering, kata dia. Dan biasanya sih manjur-manjur aja menurut temennya nih gitu. Tapi kok gue gak manjur ya, kata dia. Gue udah bayar mahal banget loh, beli gelang begini doang 3 juta. Lo bayangin kalau di pasar malam kan 10.003, kata dia. Ya udah akhirnya si Abdi pengen konsultasi lagi lah ke Mbak Anom. Dia merasa udah bayar mahal kok gak ada hasilnya gitu. Nah ketika dia menyeberang sawah, dia ngelihat ada satu cewek pakai baju hitam, bawa payung merah di pinggir jalan gitu. Seperti lagi menatap si Aldi gitu. Gimana sih kalau lu papasan sama orang tapi orangnya natap lu gitu. Nah tatapannya itu membuat si Aldi jadi merinding gitu. Langsung aja si Aldi lari deh buru-buru tuh, dia dipercepat jalannya gitu. Karena dari kemarin tuh udah ngalamin hal horor gitu. Ini apa lagi nih cewek, kok tatapannya begini amat gitu. Nah ketika dia sampai ke rumah Mbak Anom, di situ dia nunggu di depan ya, nunggu di depan terlebih dahulu sebelum masuk ke tempatnya Mbak Anom. Nah disinilah dia mendengar ada sebuah obrolan dari anak buahnya Mbak Anom yang bikin dia nih kaget.
Inti obrolannya ya, Duh, gelang udah laku berapa gitu. Belum ada 10. Intinya gelang itu belum laku ada 10. Dan si anak buahnya itu diminta untuk membawa pasien-pasien lainnya gitu ya, agar dapat diyakini kalau mereka tuh bisa sembuh setelah membeli gelang itu. Nah di situ si Abdi yang mendengar itu langsung panas ya. Gila nih, gue termasuk korban penipuannya dong, harus beli gelang gitu. Padahal kalau tadi kata anak buahnya itu untuk diyakini sembuh itu dengan cara membeli gelang gitu. Walau nggak tahu sembuh apa kagak gitu, ketawa-ketawa. Nah di situ sudah mulai panas si Abdi. Dari kejauhan di parkiran motor dia ngelihat ada si cewek baju hitam lagi, pakai payung tuh. Cewek yang sama pakai payung gitu. Loh, kok ini cewek yang tadi gitu. Nah kali ini cewek itu melambai ke arah Abdi, seperti ingin menunjukkan sini lo ikut gua gitu. Akhirnya Abdi jalan ke arah sana. Cewek itu berjalan gitu ya ke arah gubuk. Ada sebuah gubuk di sana gitu, dekat rumahnya Mbak Anom. Nah diikutin si cewek itu. Nah ketika sampai di depan, dia ngelihat ada gubuk yang tandanya merah gitu, disilang gitu ya. Ini apa nih gubuk? Oh ada silangnya dan ada bau busuk gitu lah yang sangat menyengat dari dalam gubuk gitu. Tapi pas dia lihat cewek tadi tuh udah nggak ada gitu loh. Loh, cewek tadi mana ya? Apa di dalam gubuk nih? Gitu. Ngapain ya gue dibawa ke gubuk ini gitu? Si Abdi mikir ya. Akhirnya karena penasaran, si Abdi pun ngebuka tuh di dalam gubuk. Nah, disitulah dia benar-benar kaget karena ngelihat ada satu keranda gitu ya. Nah, kerandanya itu semacam ada pocong-pocongan gitu di dalam gubuk itu. Tapi yang lebih seramnya lagi adalah di sebelah keranda itu kayak ada kuburan gitu ya, kayak ada kuburan yang banyak lalatnya gitu loh. Seakan-akan kayak ada yang dikubur lah di situ. Gitu. Wah, dia bener-bener merinding di situ. Ini apaan ya? Kok kayak mencurigakan lah intinya. Akhirnya dia keluar dari gubuk itu yang tanda merah. Lalu dia cepet-cepet tuh pulang ke rumah. Nah di situ dia langsung pergi ke rumah temennya yang suka ke sawah. Dia bilang kalau dia mendengar bahwa Mbak Anom ini sebetulnya tempat penipuan, harus membeli gelang gitu ya. Nah terus yang kedua adalah dia ketika masuk ke gubuk itu ada bau sangat busuk gitu. Yang dia mikir jangan-jangan ini adalah kuburan orang gitu. Karena di situ ada kuburan gitu ya, yang ininya tuh penuh dengan lalat gitu. Tapi dia nggak tahu juga, nggak yakin lah gitu. Nah karena temennya ini rada-rada gitu ya, gue harus ngapain ya? Lapor polisi apa enggak gitu. Temennya sih nyaranin jangan ya, udah mending lu simpen aja gitu. Tapi namanya Abdi ya, namanya sudah Abdi, berarti dia mengabdi kepada orang tua dan juga negara sepertinya. Akhirnya si Abdi ini menekatkan untuk lapor ke polisi di hari itu juga. Tapi ya dia bilang, saya nggak tahu pak, itu isinya di gubuk itu apa. Tapi yang jelas baunya tuh sangat menyengat gitu. Saya takutnya ini adalah bangkai dari manusia.
Polisi pun akhirnya coba menyelidiki yang dimaksud sama Abdi. Di malam itu polisi akan segera menyergap rumah dari Mbah Anom. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau baca-baca komen dulu nih guys. Dari 970358817. Gak berani masa di kamar matiin lampu pindah ke ruang tamu. Ada yang sama gak sih? Nah, katanya setan itu bulan Ramadan gak ada ya guys. Bener apa enggak sih? Kok banyak juga yang ngalamin kejadian horor pas bulan Ramadan? Tio, iya takut padahal bulan Ramadan nih. Wah, bulan Ramadan ada hantu gak sih bang? Itu dia. Kalau gue ya jujur nih, kalau di bulan Ramadan tuh ngerasa kayak lebih powerful aja sih. Jadi misalnya menurut gue ada tempat yang horor gitu. Tapi karena gue ngerasa di bulan Ramadan itu kalau lagi puasa lu didampingin sama malaikat, jadi ya berani-berani aja kalau gue ya. Bawa payung ngeri banget. Ya itu si Abdi. Nanti kita lanjut lagi nih. Sebenarnya siapa sih wanita berpayung hitam itu? Berpayung merah, sorry. Karin, error. Apanya nih error? Bisa kan ya guys? Ininya, nggak error kan? Dengerin sambil tarawih. Multitasking sekali Anda. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Nah, akhirnya setelah ada laporan itu dari si Abdi, polisi pun akhirnya segera bertindak ya. Apalagi sudah ada bangkai nih, ngerinya kan terjadi pembunuhan. Tapi si Abdi lagi sekali lagi bilang bahwa dia nggak tahu ya itu bangkai apa. Intinya sih saya coba melapor ini, takutnya terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya bukan bangkai manusia, ya tolong dimaafkan saja. Tapi kan takutnya. Akhirnya setelah penggerbekan itu dilakukan, di luar dugaan itu benar-benar rame tuh di kampung itu, tetangga. Ditemukan sebuah jasad dari wanita yang ada di gubuk tanda silang merah itu. Yang mana ternyata setelah diselidiki sama polisi ya, beberapa waktu kemudian, cewek itu adalah bekas pasien dari Mbak Anom. Jadi dia dibunuh karena dia protes mengenai masalah kenapa dia sudah bayar mahal tapi nggak berfungsi gitu apa yang sudah dia bayar gitu. Nah, akhirnya dia ingin ngebongkar gitu ya tindak tanduk dari Mbak Anom ini. Daripada kenapa-kenapa akhirnya Mbak Anom dan timnya dibunuh. Nah, si Abdi sendiri kaget ya. Wajir, ternyata memang ada motif di balik Mbah Anom ini ya. Dia nggak duga sama sekali gitu loh. Padahal kan dia pengen berobat doang gitu tadinya. Karena banyak ngalamin hal horor, disuruh temennya ke Mbah Anom gitu. Nah kok tiba-tiba dia bisa ngebongkar kayak gini, ngelapor ke polisi. Sebuah hal yang aneh aja sih menurut dia gitu. Nah akhirnya temennya si Abdi ini jadi bingung ya. Bukan bingung ya, bangga ya. Hebat juga lo bisa ngebongkar kayak gini ya. Padahal setahu gue Mbak Anom itu orang sakti loh. Tapi ternyata setelah lu bongkar kasus penipuan dan juga kasus pembunuhannya, selama ini kita tertipu dengan sosok embel-embel sakti itu. Nah akhirnya si Abdi jadi makin dikenal ya.
Dia mendadak jadi influencer tuh di kampungnya karena berhasil ngebongkar ini. Dan ketika dia diwawancara di podcast gitu, dia bilang tuh kalau dia masih bingung sebenarnya siapa sosok perempuan pakai baju hitam payung merah. Karena sampai hari ini dia nggak ketemu lagi sama sosok itu. Dan lucunya, ketika di podcast itu ada orang yang dalam tanda kutip ya bisa ngelihat, dia bercerita kalau sebetulnya dari awal yang mengganggu si Abdi itu adalah sosok yang sama, sosok wanita yang sama. Yang di awal itu yang ke rumah adalah dengan wujud yang sangat menyeramkan. Sebetulnya dia tuh sosok yang sama dengan sosok perempuan baju hitam yang pakai payung merah. Karena setelah pengungkapan itu, lucunya si Abdi ini gak ngalamin kejadian-kejadian horor lagi gitu. Nah, pas si Abdi dibilangin itu, dia benar-benar merinding. Iya juga ya, kok si hantu gue yang pertama itu gak muncul-muncul lagi gitu. Apa jangan-jangan dari awal itu hantunya sengaja ganggu dia untuk menyuruh atau untuk memberikan kode agar pembunuhan dari Mbah Anom ini dapat terungkap gitu. Nah akhirnya muncul lagi tuh cocok logi. Jangan-jangan yang dibunuh itu adalah sosok perempuan baju hitam itu. Nah entahlah, itulah sebuah kisah dari Abdi ya, dimana bener-bener di luar sangka ketika dia hanya ingin berobat, tapi akhirnya dia malah mengungkap sebuah kasus, 2 kasus loh ini, penipuan dan juga pembunuhan. Nah makanya guys, mungkin sebuah pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita ingin berobat gitu ya, coba dulu kita lihat nih dari sisi ilmiahnya seperti apa gitu kan. Jangan-jangan misalnya kita suka ngelihat hantu gitu, jangan-jangan kalau dari sisi ilmiah ya, apa kita harus pergi ke psikolog atau mungkin misalnya kita konsultasi secara agama gitu. Nah jangan sampai kita pergi ke orang yang nggak tepat gitu loh. Akhirnya orang itu hanya mengambil keuntungan ekonomi aja dari kita, padahal kitanya nggak sembuh-sembuh. Itu sih pesan dari cerita pada kali ini guys. Karena jujur banyak orang yang istilahnya memanfaatkan kesusahan kita hanya demi pundi-pundi rupiah mereka gitu guys. Nah itu mungkin sebuah pesan di episode kali ini. Ya, gimana guys ceritanya guys? Menurut kalian guys? Tio Istanbul, wah gokil ya. Jangan gampang percaya sama orang, betul. Jangan gampang percaya sama orang, apalagi kalau kalian suka download aplikasi-aplikasi chatting ya, bukan chatting ya, apa? Kalau lawan jenis itu dating, aplikasi dating ya. Jangan suka gampang percaya guys. Nanti bisa ditipu. Kayak Wawon CS ya. Nah iya, Wawon CS itu kan juga penipuan berkedok dukun ya. Malah lebih parah itu. Yang dibunuh lebih banyak pasien-pasien itu. Gitu guys, sekian kali ya kisah dari Tutur Misteri episode pada kali ini. Enaknya minggu depan kita bahas apa lagi nih, dan jam berapa nih enaknya guys? Bisa banget komen di sini atau langsung aja DM Instagram gua. Nanti gua bakal taruh di IG juga deh, dari Jojo Hari. Kita live di langitnya hari apa, jam berapa dan bawain kisah apa.
Paling kayak gitu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baru malam ketiga, semangat. Masih ada sekitar 26 apa 27 malam lagi. Gue Fajar Aditya, selamat jumpa Sobat Langit Musik di minggu depan.